Baik, di sini saya Irfan Adiputra Setiawan sebagai moderator yang akan menggantikan Mas Gali Andika. Silakan untuk kelompok 8 melakukan presentasinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Izin saya sekali. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Gali Andika Fitra Pradana, Muhammad Azhar Hanafi, Muhammad Zaki Fuad, Nabila Kusumahira, Nadia Handayani, Otnil Karismanur, Oktabudi, dan Satrio Haryo Wibisono. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal ilmiah kami yang berjudul Analisis Perilaku Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar dalam Perspektif Etika Biosentrisme. Untuk pembahasan pertama yaitu abstrak. Teori etika lingkungan biosentrisme diharapkan memberikan pemahaman bahwa makhluk hidup lain juga memiliki nilai dan haknya untuk hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan satwa liar di Indonesia dengan menggunakan konsep etika lingkungan biosentrisme. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan model penelitian masalah aktual. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan diperkuat dengan observasi di media sosial. Penelitian ini kemudian menjadi alternatif bahwa biosentrisme harusnya dapat menjadi acuan masyarakat dalam melestarikan alam. Selanjutnya, pendahuluan atau latar belakang. Perburuan satwa liar masih marak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai jenis satwa yang ada di Indonesia berada di ambang kepunahan. Perburuan satwa liar untuk diperdagangkan secara ilegal menjadi salah satu penyebab utama hilangnya satwa liar. Sudah tertera jelas bahwa perburuan satwa liar untuk diperdagangkan adalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati, dan Ekosistemnya, Pasal 21 Ayat 2. Menurut Haryanta, upaya pemanfaatan satwa untuk kepentingan manusia tentunya harus diikuti dengan upaya penyelamatan dan perlindungan satwa di habitat alami dan di luar habitat sehingga pemanfaatan terhadap jenis satwa tersebut dapat berkelanjutan. Etika lingkungan diperlukan sebagai pemandu kebijaksanaan moral manusia agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Teori etika biosentrisme menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam semesta sebagaimana alam harus diperlakukan secara moral dan setiap kehidupan harus dilindungi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai korelasi antara perilaku pemburu satwa liar dengan menggunakan teori etika biosentrisme. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kesadaran bagi para pemburu satwa liar mengenai dampak dari perburuan satwa liar. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Perburuan adalah kegiatan menangkap binatang yang entah nanti binatang tersebut menjadi peliharaan makanan ataupun dibuang karena sebagai kegiatan bersenang-senang. Dalam hal ini, berburu harus disertai tanggung jawab yang penuh dan kesadaran akan lingkungan. Menurut Geraf, biosentrisme memusatkan etika lingkungan pada kehidupan. Menurut biosentrisme, manusia memiliki kewajiban moral terhadap alam sebab setiap kehidupan adalah sesuatu yang bernilai. Biosentrisme hendak memperluas cakupan etika agar ia tidak hanya menjadi domain manusia, melainkan seluruh kehidupan di muka bumi. Menurut Sony Geraf, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta, Kompas, tahun 2010. Metode penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan model penelitian masalah aktual. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan diperkuat dengan observasi di media sosial. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Di sini yang pertama, perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia. Burung banyak diperdagangkan sebab masyarakat senang memelihara burung dan mengadakan kontes kicau. Menurut Iskandar tahun 2014. Kemudian ada juga cicak daun, adalah jenis burung yang banyak diperjualbelikan karena kicauannya yang merdu dan dipercaya berkhasiat obat. Harimau Sumatera memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga kasus perdagangan harimau Sumatera menjadi yang paling besar. Winarno dan Amelia tahun 2009 mengatakan bahwa harga jual kulit harimau mencapai 125 juta. Terenggiling juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan bervariasi tergantung dari kondisi dan bagian tubuh terenggiling. Kemudian ada juga labi-labi moncong babi dimanfaatkan oleh masyarakat Papua dan Papua Nugini sebagai bahan pangan. Menurut Georges et al. Tahun 2008. Menurut Triantoro dan Rumawa tahun 2010, masyarakat lokal mulai mendapat nilai ekonomi dari telur labi-labi moncong babi sejak tahun 2001. Henningsi et al. 2018 menyatakan bahwa landak dimanfaatkan oleh masyarakat Dayak Belangin sebagai bahan obat. Bagian tubuh landak
Yang dimanfaatkan adalah gliga dan usus. Arinta tahun 2017 menyatakan bahwa paru rangkong gading memiliki nilai ekonomis yang tinggi terutama di pasar-pasar internasional. Minyak kulit biawak dipercaya dapat membunuh kuman, mengurangi alergi, menyembuhkan penyakit kulit, dan untuk perhiasan. Menurut Hamdani et al. Tahun 2013, kulit ular dipercaya berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit kulit, biang keringat, luka bakar, dan alergi. Kemudian yang kedua, analisis pelaku pemburuan dan perdagangan satwa liar. Perdagangan secara online. Data mengenai perdagangan satwa secara daring diperoleh melalui media sosial, Facebook dan Instagram, serta melalui e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Perdagangan satwa liar secara online membuat jual beli satwa liar semakin mudah dan cepat karena kita dapat mencari organ atau satwa liar dengan kata kunci seperti sisik terenggiling, kulit harimau, kucing hutan, macan kumbang, gading gajah, buaya muara, monyet, tanduk rusa, lutung emas, dan lain-lain. Pelaku perdagangan satwa liar secara online biasanya hanya memposting foto dan nomor telepon saja, kemudian pembeli langsung menghubungi nomor pelaku untuk melakukan transaksi secara privasi. Untuk pengiriman paket hewan secara online juga tidak menerapkan etika biosentrisme, karena hewan dipaketkan dengan cara diselundupkan melalui di dalam botol, kardus yang sempit, dan tidak diberi ruang gerak atau lubang oksigen. Kita sudah mensurvei perdagangan satwa liar di Facebook dan Shopee seperti gambar di bawah ini. Berikut merupakan gambar-gambar yang kami dapatkan dari media sosial yang menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar telah merambah pada dunia online. Di sini dapat dilihat bahwa pada aplikasi Facebook terdapat jual beli anak monyet dan juga biawak. Kemudian pada Shopee ada kucing hutan dan juga gading. Perdagangan di pasar satwa liar di pasar hewan ilegal juga banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hewan yang sering diperjualbelikan di pasar hewan ilegal antara lain yaitu kakak tua Maluku, macan kumbang, kucing hutan, lutung emas, oa, lutung Jawa, rati langka, orangutan, monyet, dan lain-lain. Pada ini disajikan sebuah data yang bersumber dari KLHK dan SIPP yang dianalisis oleh YARI. Menurut data ini menunjukkan bahwa jumlah kasus yang telah mendapat putusan dari pengadilan mengalami kenaikan karena semenjak perdagangan satwa liar secara online, banyak juga perdagangan satwa liar tersebut yang mengalami penyelidikan dari pihak kepolisian. Kenaikan kasus ini disebabkan karena modus yang dilakukan oleh pelaku transaksi bergeser menggunakan layanan internet khususnya melalui media sosial sehingga mempermudah proses transaksi. Menanggapi hal ini, untuk mengawasi layanan internet dan media sosial, tim Cyber Monitor pun dibentuk oleh Tipiter pada Baris Polri. Fluktuasi kasus perdagangan satwa liar terjadi karena berubahnya jumlah permintaan konsumen. Fluktuasi kasus perdagangan satwa liar terjadi karena berubahnya jumlah permintaan konsumen. Perdagangan satwa ini akan terus terjadi selama terdapat permintaan pasar. Meningkatnya jumlah kasus merupakan sebuah pertanda bahwa penegakan hukum yang dilakukan mengalami peningkatan. Namun tidak dapat dipastikan apakah perdagangan satwa ini benar-benar mengalami peningkatan. Peran pemerintah dan masyarakat. Perburuan satwa liar yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mulai dari perburuan satwa tidak dilindungi hingga satwa yang dilindungi sangat merusak lingkungan hidup. Karena kegiatan perburuan ini akan menghilangkan keseimbangan ekosistem di hutan. Untuk menekan angka perburuan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai perburuan satwa. Beberapa daerah juga memiliki peraturan khusus mengenai perburuan satwa. Selanjutnya, selain membuat undang-undang untuk perburuan liar, hendaknya pemerintah memberikan himbauan atau sosialisasi mengenai kasus perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia kepada masyarakat untuk mencegah kasus tersebut agar tidak semakin parah. Pemerintah harus menyadarkan dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut karena jika melakukan perbuatan perburuan dan perdagangan satwa liar maka mendapatkan sanksi hukum berupa hukuman pidana dan denda. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perburuan dan perdagangan liar di Indonesia masih sangatlah marak. Apalagi dengan adanya data yang menunjukkan bahwa tiap tahunnya mengalami peningkatan. Perburuan yang kemudian berujung perdagangan ini dilakukan dalam media online maupun di pasar ilegal. Bukan hanya satwa yang dilindungi, tetapi satwa tidak dilindungi juga menjadi sasaran. Untuk mencegah hal tersebut terus terjadi, pemerintah membentuk undang-undang terkait permasalahan tersebut dan hendaknya melakukan
sosialisasi untuk menghimbau para masyarakat agar tidak melakukan hal yang dilarang tersebut. Sehingga sesuai dengan etika lingkungan biosentrisme di mana dapat membangun kesadaran moral untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dan memberikan kesadaran bagi masyarakat maupun para pemburu satwa liar mengenai dampak dari perburuan satwa liar. Baik, terima kasih dari kelompok 8 atas pemaparan atau presentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi kelompok lain yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand terlebih dahulu melalui fitur chat. Ini sudah ada yang raise hand dari kelompok 1, silakan Andi Natasha. Makasih sebelumnya buat waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Andi Natasha dari kelompok 1. Saya mau izin bertanya ke kelompok 8. Dari yang PPT yang disampaikan tadi kan menggunakan metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan model penelitian masalah aktual. Nah, alasan milih metode penelitian itu apa ya kalau boleh tahu? Sekian pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu dan didiskusikan bersama kelompok kami. Bisa dilanjut, Saudara Irfan. Baik, selanjutnya sudah ada yang raise hand dari kelompok 7, dari Supriyatin. Silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Supriyatin, perwakilan dari kelompok 7. Ingin bertanya, apakah kesimpulan tadi sudah menjawab rumusan masalah ini? Apa ada temuan lain yang menarik dari penelitian ini untuk dibahas lebih lanjut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Supriyatin. Mungkin dari kelompok lain, apabila ada pertanyaan, dapat melakukan raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk dari perwakilan kelompok 5, Putu Mei Dharma, silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Mei, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 8. Menurut kelompok kalian saat ini, apakah pemerintah sudah maksimal dalam pencegahan satwa liar? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Mei atas pertanyaannya. Selanjutnya, ini ada yang raise hand dari kelompok 2. Silakan untuk Panggi. Ya, terima kasih kepada moderator. Baik, pertanyaan saya ini begini, kan misalkan ada pemburu satwa liar, tetapi orang tersebut itu berasal dari luar negeri, dan cara pemerintah mengatasinya itu apakah menurut kalian itu sudah tepat atau tidak? Terima kasih. Mohon maaf, Saudara Panggi, mohon lebih diperjelas lagi pertanyaannya. Nah, kan begini, kan misalkan ada pemburu satwa liar, tetapi dia itu berasal dari luar negeri gitu, seperti warga warga luar negeri. Nah, yang tiba-tiba memburu seperti ikan gitu, menangkap ikan secara ilegal gitu. Nah, kan seperti pemerintah sudah cara pemerintah mengatasinya itu menurut kelompok 8 apakah sudah sesuai atau bisa lebih diperbaiki lagi. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan pertanyaan dari Saudara Panggi. Bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia apabila WNA melakukan sebuah eksploitasi sumber daya alam, khususnya hewan-hewan dalam wilayah Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih. Ini saya izin bertanya. Saya dari perwakilan kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 8. Di dalam artikel yang sudah kalian bikin ini sudah tertulis bahwa ada undang-undang yang mengatur mengenai perburuan ataupun perdagangan satwa liar di Indonesia. Tetapi masih belum ada tentang peraturan daerah yang mengaturnya. Padahal di dalam jurnal kalian terdapat tulisan bahwa beberapa daerah juga memiliki peraturan khusus yang mengaturnya. Mungkin bisa disebutkan peraturan daerah seperti apa yang mengatur mengenai perburuan atau perdagangan satwa liar. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Irfan, kami tampung. Baik, sepertinya kami kelompok 8 memerlukan beberapa waktu untuk memikirkan jawaban karena pertanyaannya cukup banyak ya. Oleh karena itu, moderator kami mohon izin untuk
meminta waktu. Baik, terima kasih kepada Saudara Sar. Saat ini bisa dilanjut dari kelompok 8 untuk sesi tanya jawabnya, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan dari kelompok 7 dari Saudara Supriyatin. Apakah ada temuan lain yang menarik untuk dibahas lebih lanjut pada penelitian kami? Ya, ada. Kami menemukan temuan bahwa selain secara fisik atau langsung, satwa liar ini juga diperjualbelikan secara online. Secara terang-terangan pula di media sosial dan e-commerce istilahnya yang bersifat publik. Data yang dihimpun dari KLHK dan hasil olahan dari YIARI juga menunjukkan angka yang istilahnya kasus-kasus yang terlihat atau terselidiki itu masih cukup tinggi, dan data itu hanya kasus-kasus yang memang cuma hanya terlihat dan terselidiki hingga saat ini. Kita masih belum tahu apakah ada kasus-kasus lain yang belum terselidiki, sehingga kemungkinannya itu bahwa kasus ini kasus perdagangan satwa liar bisa jadi memiliki angka-angka yang lebih daripada yang ditujukan pada grafik. Kemungkinan pula bahwa pada tahun-tahun selanjutnya grafik tersebut bisa naik ataupun turun, karena kami masih belum mengetahui kasus-kasus lain yang belum terselidiki. Sekian, terima kasih. Bagaimana Saudara Supriyatin? Ya, sudah menjawab. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Oke, saya dari perwakilan kelompok 8 mau jawab pertanyaan dari kelompok 5. Tadi kelompok 5 menanyakan tentang apa saat ini pemerintah sudah maksimal dalam mencegah perburuan satwa liar. Jadi menurut kelompok kami, pemerintah itu sudah sangat maksimal dalam mencegah perburuan satwa liar ini. Dibuktikan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu di sini pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 21 ayat 2 berbunyi sebagai berikut: setiap orang dilarang untuk menangkap, membunuh, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan meniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan perniagakan satwa-satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Kemudian juga terdapat dalam pasal 40 ayat 2 menerangkan apabila melanggar pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak di sini 100 juta. Jadi menurut kelompok kami, peranan pemerintah itu sudah sangat maksimal dalam mencegah perburuan satwa liar ini. Cuman untuk masyarakatnya sendiri ini gimana ya, kayak susah diatur gitu loh. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan peraturan seperti ini, seharusnya kita para masyarakat ini mengikuti apa yang sudah menjadi kewenangan pemerintah itu. Jadi menurut kelompok kami, kelompok 8, pemerintah itu sudah maksimal, cuman tinggal kembali ke peranan dari sumber daya manusianya kita sendiri itu. Gimana? Oke, terima kasih. Baik, sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari Saudara Irfan Adi Putra dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang perburuan satwa liar? Untuk peraturan daerah itu sudah ada di daerah masing-masing, dan saya menemukan peraturan daerah di Kabupaten Klaten nomor 2 tahun 2018 tentang perburuan burung, ikan, satwa liar dan satwa liar lainnya, dan peraturan daerah di Kabupaten Badung di daerah Bali nomor 8 tahun 1994
tentang larangan berburu dalam rangka perlindungan satwa liar di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Badung di daerah Bali. Jadi setiap daerah itu sebenarnya sudah ada peraturan daerah untuk menangani perburuan satwa liar ini. Apakah sudah menjawab dari Saudara Irfan? Sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok. Permisi, saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari Andi Natasha kelompok 1. Mengapa kita menggunakan metode pendekatan masalah aktual? Karena kita mengambilnya di sini berpusat dengan kejadian perburuan atau perdagangan yang memang benar-benar sudah terjadi di masyarakat. Contohnya saja seperti tadi, yaitu penjualan satwa liar di media sosial ataupun yang ada di pasar-pasar ilegal. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Panggi. Jawabannya adalah perbuatan tersebut masuk dalam tindakan pencurian karena pertama itu adalah hal ilegal dan yang kedua adalah itu dilakukan oleh warga negara asing. Contohnya mengenai perikanan diatur dalam pasal 69 ayat 4 pada UU Perikanan dan juga diatur pada UU nomor 23 tahun 2019 karena dianggap sebagai ancaman dan eksploitasi negara oleh warga asing. Begitu jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Jaki Fuad. Sudah menjawab. Saya rasa kelompok 8 sudah cukup menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan dari teman-teman. Oleh karena itu, atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Saudara Irfan. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang telah melakukan presentasi dan sesi tanya jawab.